Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 akan membahas partai, sistem kepartaian, dan pemilihan umum. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok 6. Ada Mutiara Faratira, Dizal Rashid, Dea Halila, Mutiara Irdila, Aidil Fitri, Apriansya Putra, Vika Fayendra, dan Jamaluddin. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang organisasi partai, basis sosial partai, sistem kepartaian, partai di negara demokrasi dan otoriter, dan terakhir, pemilu di berbagai negara. Organisasi partai. Menurut pendapat Edmund Burke, partai adalah kumpulan orang yang bersatu untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui usaha mereka. Berdasarkan pada prinsip tertentu yang mereka semua sepakati, partai politik adalah organisasi politik yang bersifat resmi, yang bertujuan memenuhi kepentingan para pemilihnya dengan cara menguasai pemerintahan dan menempatkan anggota-anggota mereka melalui mekanisme pemilihan umum. Basis sosial partai. Gabriel Almond menggolongkan basis partai sosial menjadi 4 tipe, yaitu 1. Partai yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat seperti kelas atas, menengah, dan bawah. Yang kedua, partai yang beranggotakan berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu seperti petani, buruh, dan pengusaha. Yang ketiga, partai yang anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Yang keempat, partai yang anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu seperti suku bangsa, bahasa, dan daerah tertentu. Selanjutnya, sistem kepartaian. Sistem kepartaian berdasarkan jumlah ada 3, yaitu sistem partai tunggal, sistem dwipartai, dan sistem multipartai. Sistem kepartaian berdasarkan tingkat kompetensi ada 4, yaitu monolitik partai sistem, dominan partai sistem, hegemonik partai sistem, dan kompetitif partai sistem. Partai politik di negara demokrasi. 1. Partai politik sebagai sarana komunikasi, yaitu dalam menjalankan fungsinya, partai politik menjalankan fungsi sebagai perantara dalam suatu ide-ide dan bisa juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintahan bertindak sebagai alat pendengar bagi warga atau masyarakat sebagai penegas. 2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi, yang berarti proses norma dan etika untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan mengedepankan perjuangan untuk kepentingan umum. 3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen, di mana berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang memiliki bakat politik untuk ikut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai politik. Dengan demikian, partai politik turut memperluas partisipasi politik. 4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik adalah sebagai usaha untuk mengatasi konflik dengan cara pendekatan melalui rapat-rapat ataupun konsolidasi dengan para kader partai atau dengan pemerintah. Partai politik di negara otoriter. Yang pertama, yaitu partai berperan dalam mengendalikan segala aspek kehidupan masyarakat secara monopolistik. Partai komunis misalnya, akan menjalankan peran utama dalam mengarahkan masyarakat agar sama-sama berusaha mewujudkan masyarakat komunis. Agar cita-cita tersebut dapat diwujudkan, maka keberadaan partai politik yang berbeda ideologi maupun ideologi lain yang ada di tengah masyarakat akan ditekan melalui perantara partai tunggal. Yang kedua, yaitu memaksa individu agar menyesuaikan diri dengan suatu cara hidup yang sejalan dengan kepentingan partai. Perbedaan pendapat dan ideologi ini di tengah masyarakat tidak akan dipelihara, melainkan akan dihilangkan dengan cara mengarahkan masyarakat dalam sebuah ideologi komunis, dan fungsi ini dijalankan oleh partai komunis. Kemudian, pemilu di berbagai negara. Selain di Indonesia, ternyata banyak sekali negara-negara lain yang melakukan pemilihan umum. Referendum Italia 1993 menyebabkan penggunaan sistem mixed membership proportion dalam pemilihan umum tahun berikutnya, menandai awal dari serangkaian perubahan besar sistem pemilu di seluruh dunia. Dalam kebanyakan kasus, perubahannya tidak esensial, tetapi ada formula baru alokasi kursi. Dan kemudian
Ada beberapa kasus lain di mana sistem pemilu tidak berhasil diganti karena digunakan kembali nanti. Misalnya, di Kirgistan itu dari sistem TRS ke paralel tetapi kembali ke TRS. Contohnya adalah Bulgaria menggunakan sistem hybrid pada pemilu 2009 sebagai mengganti sistem presentasi proporsional yang kemudian dipulihkan tahun 2013. Baiklah, sampai di sini materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.